Hari ini kita mau pergi sarapan dengan para Ustadz. Ana, Ustadz Ami, Ustadz Abdul Wasika, Ustadz Amrullah Kadinta, Ustadz Rehan Bahrain, dan masih banyak lagi. Itu rata-rata zaman kuliah dulu belajarnya sama Ustadz Aris Monanda. Ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat. Semoga teman-teman sehat juga. Dan kita mau tanya kepada Ustadz. Kalau sukses ala barat kan banyak Ustadz ya? Iya, iya. Bagaimana menjadi orang sukses dengan caranya nanti? Luar biasanya agama Islam itu sampai hal-hal masalah kesuksesan itu ada kiatnya gitu. Ya. Dan di antara kiat utama yang Nabi ajarkan kepada kita itu satu kosakata pendek, yaitu ulul himmah. Cita-cita yang tinggi, tidak merasa puas dengan yang rendah, dengan yang kurang, punya tekad yang kuat. Pokoknya saya harus yang hebat, yang bagus. Gitu. Itu disebut ulul himmah, dan ini kiat sukses penting baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nabi sampaikan kalau engkau minta sesuatu kepada Allah, mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Karena dari ulul himmah itu dari cita-cita yang tinggi, kemudian ada tekad yang kuat, kemudian ada ketekunan, ada campakkan rasa malas, dan seterusnya. Tatbik di zaman sekarang gimana buat anak-anak muda? Kalau untuk kemudian urusan dunia ya, maka kita tidak merasa cukup dengan ilmu yang sederhana yang kita miliki. Kita harus punya banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup, untuk kemudian jadi orang yang berhasil. Gitu. Misalnya pengetahuan bahasa. Jangan hanya merasa cukup dengan bahasa Indonesia. Bahkan kemampuan bahasa yang lainnya. Untuk jadi orang sukses secara dunia perlu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, atau bahasa apa yang bisa mendukung kesuksesan kita. Jadilah kita orang yang punya banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Mutamayiz gitu, sebagaimana yang dikaji sama Syekh Utsman Al-Khamis gitu. Termasuk ikhwan-ikhwan yang bergelut di dalam dakwah, mereka juga butuh bahasa selain bahasa Arab. Iya kan, bahasa Inggris, bahasa komputer kan bahasa Inggris. Pada zaman berbeda, kita punya kebutuhan banyak bahasa. Dan kalau orang itu punya ulul himmah, nanti akan ada dalam dirinya antusias dalam hal yang bermanfaat. Dan itu juga kunci sukses yang Nabi ajarkan. Kalau kunci sukses khusus buat akhwat ada? Yang penting di zaman ini adalah perbaikan mindset terlebih dahulu. Kesuksesan seorang muslimah itu adalah bisa mendapatkan ridho suaminya, bisa menjadi wanita solihah. Wanita solihah itu wanita yang melayani suami, yang kemudian berbakti kepada suami, yang lebih mendahulukan suami. Bahkan kata Nabi, dari mindset tadi, nanti seorang muslimah akan menilai bahwasanya aktivitas di rumah itu satu hal yang bernilai, bukan satu hal yang remeh. Itu satu hal yang besar. Dia bisa menikmati kewelan anak-anak, bareng dengan anak-anak itu satu hal yang membahagiakan. Mendengar tangisan, tawa anak itu satu hal yang bikin hati tersentuh, dan seterusnya. Jadi kalau sebagian akhwat, ada yang saya sukses kalau saya sudah bisa bikin halakot. Sehingga dia kadang-kadang mungkin lupa dengan anak-anaknya, dia kasih ke baby sister misalnya gitu kan. Saya sukses kalau saya sudah punya toko makanan, toko roti, toko warung makan gitu kan. Sementara tadi saya bilang, sebenarnya menjadi ibu yang di rumah ngurusin anak itu juga sebuah kesuksesan bila dia merasa itu adalah sebuah hal yang tinggi gitu ya. Iya. Itu awalnya mindset. Sukses itu ya berawal dari mindset kita tentang apa itu sukses. Di tengah gempuran feminisme, bahkan feminisme di tengah-tengah komunitas orang yang sudah ngaji, maka perbaikan mindset, paradigma, pola berpikir satu hal yang sangat vital. Di antara hadis penting tentang masalah kiat sukses untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat itu hadis Nabi riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi menyampaikan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Nabi SAW menyampaikan 4 kiat sukses. Yang pertama adalah antusias dalam hal yang bermanfaat. Jadi orang kaya yang bermanfaat untuk umat, atau sukses agama, jadi orang yang berilmu, jadi ahli ibadah, semua mereka adalah orang yang antusias dalam hal yang bermanfaat. Dan orang yang antusias dalam hal yang bermanfaat itu ciri khasnya dia pelit dengan waktunya. Pelit dengan waktu? Iya. Dia tidak ingin waktunya terbuang sia-sia, tanpa menjadi bagian dari langkah menuju kesuksesan. Kemudian yang kedua, ini yang membedakan antara sukses ala Islam dengan sukses ala Barat. Wasta'in billah. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin berdoa, dan yakin bahwasanya kita hanya melakukan usaha, upaya, penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi sampaikan jangan merasa lemah. Lemah dalam artian mental. Semua orang yang sukses itu tidak memiliki mental merasa lemah. Semua mereka adalah para petarung, optimis. Kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Itu prinsip mereka. Semua orang sukses demikian.
Kemudian yang keempat, Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak larut dalam kegagalan. Ini kata anak muda sekarang, Pak, move on ya. Nah, boleh istirahat namun jangan berhenti. Gitu. Dan Nabi ajarkan cara supaya bisa mudah untuk bangkit, ya, yang berlalu biarkan berlalu. Serahkan itu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah ini qadarullah ma syaa fa'ala. Ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, setelah itu jangan larut dalam kesedihan, berandai-andai, karena membuat sedih itu satu hal yang menyenangkan setan. Namun segera bangkit, ya, lanjutkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Karena kehidupan ini akan terus berjalan. Segera lanjutkan langkah, bahkan segera berlari untuk menuju, ya, kesuksesan yang kita inginkan. Dan ini 4 kiat yang sangat penting sekali. Dan ini kiat sukses, mau urusan dunia, urusan studi, urusan bisnis, ataupun urusan agama, menjadi ahli ibadah, menjadi orang yang ahli baca Quran, orang yang hafal Quran, faham ilmu-ilmu agama, ahli puasa, ahli sholat malam, semua mereka adalah orang yang ada pada diri mereka 4 hal ini. Yang pertama adalah, ya, antusias dalam hal yang bermanfaat, kemudian minta tolong sama Allah, bersandar sama Allah, tidak punya mentalitas, ya, lemah, tidak larut dan tidak berlama-lama dalam musibah. Itu. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Pagi hari ini faedah yang sangat banyak insya Allah.